Remote-nya nggak ada remote. Kayaknya anak gue jalan-jalan. Thank you. Khusus hati-hati kau. Hilang nih cuy. Mr. Rifki. Terima kasih. Oke, thank you guys sudah datang. Thank you buat penyelenggara dan buat dari para kementerian udah menyelenggarakan ini. Sebetulnya sih apa ya? Gue mungkin pengen disclaimer dulu ya, kayak di Joysit ini pas awal diajak sama Wafi yang untuk jadi pembicara agak skeptis gitu. Karena sebenarnya yang gue mau share di sini lumayan dark ya. Jadi ini lumayan pembelajaran dari kegagalan kebanyakan. Gitu. Jadi ya gue yakin orang-orang dari kemarin dari Surabaya, dari Bandung udah banyak belajar yang kesuksesannya. Di sini gue mau lebih share soal failures-nya gitu, karena gue rasa banyak pembelajaran juga gitu ya dari failures daripada sukses gitu. Dan mungkin di sini disclaimer juga, spirit gue yang mau gue bawain juga sama banget kayak Gamesit, karena sukses matrix yang di sini adalah cuan dulu gitu ya, bukan dari bikin bukan dari critically success atau culturally success, tapi dari commercial success dulu. Oke, jadi langsung kita mulai. Judulnya adalah The Importance of Product Fast Cycle. Jadi mungkin ini study case dari the whole company, bukan dari salah satu game aja. Key talks-nya hari ini ada introduction, siapa sih gua nih, Joseph nih siapa, Ucup nih siapa, terus baru kita ngeliat game-gamenya apa aja yang udah pernah kita bikin. Terus metodologi yang biasa kita pakai itu apa, problemsnya apa yang kita hadapin. Terus gue juga pengen share dari products yang udah ada di Joysit itu berapa lama sih kita bikinnya, product matrixnya seperti apa, summary-nya, sama ya kira-kira apa yang kalian nanti bisa lakuin untuk nggak melakukan kesalahan yang sama gitu. Oke, jadi gambar muka gue nggak nongol, by the way, ini harusnya ada foto. Oke. Jadi siapa sih gue? Gue nih founder dari Joysit Game Tribe. Jadi mungkin kemarin yang udah nonton di sesi Surabaya itu ada founder Joysit yang lain. Seperti yang ngajak gue itu adalah Boy. Kita di tahun 2015 sebenarnya, dan kita dapat sudah diakuisisi 2018. Oke. Tes. Maaf ya, mic-nya nge-lag guys. Oke, jadi rasanya malah mati ini ya. Oke, ya ada kesalahan teknis. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Joysit Game Tribe itu memang didiriinnya sebenarnya legally 2017 ya. Dan kita udah berjalan mungkin sekitar 6 tahun gitu sampai sekarang. Gitu. Dan game-game kita apa aja, mungkin kalian tahu ada salah satunya namanya Hollywood. Terus yang kedua ada Kingdom Topia, ketiga ada Rocky Rampage, ini mungkin yang kalian sering lihat. Terus ya di Rocky Rampage ini kita juga udah pernah menang Best Google Play 2020. Dan juga yang terakhir ada Light of Eden, tapi ini kita cuma sampai early access. Oke, jadi metode yang kita lakuin apa sih pas lagi kita mau bikin game? Sebenarnya itu yang tadi udah dipaparin sama Wafi ya, dari atas sampai bawah. Itu yang pertama adalah nge-lag guys. Pertama adalah market research. Gitu. Jadi kayak di sini tuh goalnya apa sih dari market research? Ya kita cari underserved market gitu. Kira-kira market mana yang belum disentuh nih sama kompetitor lain. Terus habis itu kita kategoriin. Nah, dari kategori ini dapatlah ide gitu. Jadi kita akan dapat satu keywords gitu ya. Dari keywordsnya kira-kira apa nih yang market pengen. Dan waktu itu salah satu kasus di sini adalah si Rocky Rampage yang code name-nya itu namanya Bowling of Destruction, karena memang sebenarnya core experience yang mau dilakuin cuman ngelempar bowling, nabrak, hancur, enak gitu rasanya. Cuman itu doang sebenarnya. Nah ini akhirnya kita prototyping pakai Pokeball ya, jadi nggak pakai boulder, kita pakai Pokeball. Dan di sini tuh goalnya apa sih dari prototyping? Ya kita harus tahu internal validasi juga ya, validasi di dalam tim kita itu kira-kira kita sendiri suka nggak ya mainin game ini gitu. Jadi itu internal validasi dulu gitu dari prototyping. Terus yang kedua adalah kita using proven mechanic. Nah ini yang udah pernah di share sama Boy waktu di Surabaya ya.
Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau lihat full slide-nya bisa ke YouTube IGGI dan Agi gitu ya. Ini goalnya apa? Ya kita cuman tahu pertama game ini tuh kita bisa skill enough nggak ya? Gitu apakah kita bisa skill ini untuk nanti jadi free to play, which is banyak live ops segala macam. That's why kita pakai proven mekanik yang udah ada. Gitu. Baru masuklah ke pre-production dengan goal bisakah kita bikin ini di waktu yang tepat gitu secara timeline gitu, dan ini juga ngitung cost ya, jadi karena makin panjang waktunya costnya pasti makin besar gitu. Barulah kita masuk ke production, dari sini kita execute as fast as possible buat nyampe ke early access, karena di early access ini adalah milestone yang paling penting sebenarnya. Jadi milestone di early access ini biasanya kita punya goal untuk dapetin day one retention yang udah ada benchmarknya gitu. Jadi day one retention kita harus nyampe ke benchmark, barulah kita bisa grand launch dengan goal untuk optimize dari monetisasinya sama day 3 fokus, day 3 plus fokus lah, sampai day 7 atau day 30 kalau lebih bagus ya. Gitu. Nah itu prosesnya kelihatannya kayak kok kayaknya udah oke nih, udah sesuai sama game sheet ya gitu. Wah berarti produknya harusnya sukses semua dong. Gitu. Oh dari 4 produk ini yang sukses itu cuma satu guys. Yang sukses itu cuma Rocky Rampage. Jadi yang kalian lihat dari Hollywood, Kingdom, Light of Eden itu nggak sukses. Dan sekali lagi gue bilang di sini sukses matrix gue adalah cuan. Jadi bukannya critically success ya. Mungkin kita ikut beberapa kompetisi ada menangnya, kayak Hollywood menang di Confess, Kingdom Topia ada nominasi di level up KL. Tapi itu nggak dihitung, karena yang dihitung sekali lagi cuan yang bikin studio kita jalan terus atau enggak. Dan yang cuman bikin cuan tuh cuma satu sebenarnya dari 4 itu, gitu, which is di Rocky Rampage. Nah kira-kira kenapa sih? Apa yang terjadi gitu dari semua game sisanya gitu yang udah pernah kita bikin, itu apa yang terjadi? Ya banyak sih. Jadi setiap game yang kita bikin itu post mortem itu banyak banget gitu. Post mortemnya itu setiap game Excel ya, berfile-file gitu Excelnya. Banyak banget yang kita pelajarin lah. Gitu. Mungkin pertama dari Hollywood dulu ya kita share. Pertama Hollywood itu apa sih yang kita pelajarin kurang ya, karena di Hollywood itu kita awal-awal mau bikin game ya kayak kayaknya nih bahkan belum ada market research gitu. Kita bikin game sesuai dengan hati kita, apa yang kita suka, belum ada market research-nya. Akhirnya banyak banget fiturnya gitu, kayak fitur apa nih di Game 1 kita masukin, fitur apalah kita masukin semua dalam sini gitu. Terus yang kedua yaitu no market research, nggak ada hipotesis, nggak ada matrix goal-nya. Jadi kita baru benar-benar keluarin Dewan retentionnya segini bagus nggak ya? Nggak tahu juga sih. Yang penting udah keluar aja gitu. Terus yang kedua ya yang ketiga adalah karena ini awal-awal kita bikin game, programmernya juga masih cabut-cabutan, ada yang keluar masuk, code arsitekturnya itu juga jelek banget gitu, kayak gamenya itu buggy. Itu padahal ini game simple tapi bugnya banyak banget gitu, game idle. Terus nggak ada standar aset di development, nama dari aset macam-macam, ada PSD final 11 gitu ya, nggak tahu apa, nggak jelas pokoknya. Gitu. Nah itu pembelajaran yang kita dapat. Terus juga karena ini experience-nya terlalu baru, jadinya FTUI-nya itu susah banget di-explain ke orang-orang. Jadi pas orang mainin tuh harus ada gua di samping jelasin, ini caranya kayak gini loh. Nggak mungkin karena kita sebarin download gitu, terus gua setiap hari ada di samping orang itu. Nah itulah kenapa juga nggak terlalu sukses lah di day one retention ya, karena FTUI-nya pun udah jelek gitu. Nah setelah bikin Hollywood dan kita keluarin ke market, barulah kita tahu nih buat bikin Rocky Rampage atau game berikutnya kita harus ngapain ya. Pertama, proper market research kayak tadi, udah ada App Annie, Sensor Tower, kita pakai semua. Kedua, kita juga nggak mau innovate di semuanya. Nggak ada lagi tuh kayak kita masukin itu aja ya, fitur-fitur di Digimon 1, Digimon 2 sampai Digimon 4 kita masukin semua, nggak ada. Jadi beneran kayak ya udahlah yang ada di pasar yang udah berhasil kita pakai aja. Ketiga, itu fokus di FTUI sama Dewan Retention. Jadi dari awal itu tutorialnya adalah langsung main aja. Jadi orang tuh udah tahu kira-kira mesti ngapain. Keempat, ada proper code development process juga. Terus ya proper asset naming, semuanya di VizDev itu juga udah oke lah. Gitu. Nah tapi tetap ada pembelajarannya setelah kita keluarin. Pertama, kita tuh hampir ngekill game ini.
Jadi game ini pas awal keluar itu nanti akan gue share matriksnya itu nggak gitu oke sebenarnya. Gitu. Jadi karena kita nggak fokus di target market yang sebenarnya udah kita aim. Jadi kita langsung aja keluarin ke market gitu ya. Terus ada juga bad deal sama publisher, walaupun ya publishernya itu pas kita lihat namanya lumayan gede nih, tapi tetap aja itu bad deal. Yang dari bad deal itu akhirnya lama-kelamaan ngebunuh gamenya juga gitu, ngebunuh dalam arti udah nggak cuan lagi gitu jadinya. Nah, paralel dari setelah kita bikin Hollywood, sebenarnya kita paralel nih bikin gamenya ada dua. Pertama Kingdom Topia, sama yang pertama Rocky Rampage, yang kedua Kingdom Topia. Nah, dari sini tuh kita juga pelajarin apa yang ada di Hollywood ya, karena Hollywood itu kan idle games gitu ya. Dan kita tahu nih pas lagi di Hollywood bikin idle games nih susah lah, nggak mungkin bisa nyontek game-game PS1 zaman dulu gitu. Akhirnya kita nyontek beneran idle games yang udah ada di pasar, bahkan sampai formulanya gitu. Terus proper code architecture sama, asset naming sama, FTU juga sama, dan dewan retention juga sama. Terus ya ini kan juga game idle kedua yang kita bikin di perusahaan. Pasti iterasinya juga jauh lebih sedikit lah, karena Hollywood udah banyak iterasinya gitu. Dan tapi di sini juga ada lagi postmortemnya gitu setelah keluar ke pasar. Pertama ya, walaupun kita copy si adventure capitalist ini, tapi itu kita nggak benar-benar apa ya, nggak benar-benar paham gitu. Yang kita copy apa nih ya, mungkin formulanya A tambah B jadi C, udah kita ikutin aja tanpa tahu why-nya. Dan ternyata why-nya itu tuh yang ngebikin kita jatuh juga gitu. Terus ada scalability issue karena kita mau nambahin USP ya. Jadi kita ngopi, waktu dulu ngopi nggak mau ngopi aja nih, tambahin bumbu dikit lah, tambahin garam gitu. Dan garam yang kita tambahin ternyata nggak cocok. Ini makanan udah asin kita garamin jadi air laut rasanya. Gitu. Jadi ini scalability issue-nya adalah kita nambahin story sama art update yang sebenarnya nggak perlu di game ini. Gitu. Nah itu terus juga kita nggak terlalu banyak mikirin PlayStation. Tapi ternyata kan game idle itu juga udah dijedain ya PlayStation-nya, kayak oh sehari ini gue expect orang ini tuh main cuman 30 menit, besoknya balik lagi. That's why ada day one retention-nya seperti itu. Karena kalau dihabisin dalam satu hari, ternyata game itu jadinya malah nggak fun. Dan PlayStation itu jadi penting gitu. Terus pas kita lagi development juga banyak member yang gue udah ganti gitu, karena kayak oh kita lagi nyobain dia jadi PM oke nggak ya, dia jadi art director oke nggak ya, dia jadi ini oke nggak ya. Dan internally kita sembari belajar tapi sembari pengen cuan juga gitu. Nah barulah dari situ ada game keempat yang namanya Light of Eden. Postmortemnya apa ya, sekarang udah proper market research, ini semuanya gue udah benar. Terus understanding core mechanics of roguelike, ini juga karena internally di kita banyak banget yang suka sama gameplay roguelike. Jadi di game ini tuh sebenarnya lumayan smooth sailing lah pas lagi nge-game design, karena roguelike-nya juga udah berasa gitu, roguelike-nya udah bisa dimainin. Nah, tapi ada lagi tetap postmortem pas kita udah early access gitu. Ya mostly yang ngerjain Light of Eden ini tuh team member yang belum punya experience gitu. Jadi orang-orang yang baru kita hire, kita masukin project ini karena kelihatannya kosong aja gitu. Terus core mekanik yang kita copy dari salah satu game yang nanti gue share, itu juga kita salah mengartikan. Karena awalnya itu ada core mekanik survivability, tapi itu malah nggak kita ambil gara-gara kita belajar ini dulu, PlayStation itu penting. Sedangkan survivability itu against dari PlayStation gitu. Nah itulah yang kita belajarin. Nah kalau kalian lihat tadi banyak banget nih postmortemnya. Kayak gue aja ngomong udah aus gitu ya. Kayak banyak banget lah gitu. Dan kalian masih mikir, wah ini banyak banget sih postmortemnya. Tapi kenapa suksesnya cuma satu ya? Kenapa yang cuan itu cuma satu ya? Pertama, ya kalau kita zoom out lagi ke company level, itu tuh 4 game ini dibikin dalam waktu 6 tahun lebih gitu. Jadi 6 tahun lebih. Ya, Bapak aja kaget kan Pak ya? Saya juga kaget. Itu udah 6 tahun. Kok cuma 4 game gitu ya. Ya, udah 6 tahun yang cuma satu Pak. Dari 4 game. Kan nyesek gitu ya. Gitu kayak. Jadi pas kita zoom out tuh ternyata ya memang development proses kita terlalu panjang sebenarnya gitu. Nah yang kedua, ini matrix dari Rocky Rampage. Bahkan game kita yang paling sukses aja masih ada mark yang saya merahin tuh,
adalah something yang sebenarnya kita nggak tahu dan kita harus pelajarin sebelum kita bisa pelajarin ini kalau gamenya udah keluar di market, dan itu nggak bisa divalidasi di internal doang. Itu karena validasi internal tadi udah prototyping udah enak gitu. Tapi pas kalau di market kok ada yang merah ini ya, kayak kenapa ngasilinnya cuma 20 sampai 30K gitu. Terus kayak yang terakhir ternyata itu suksesnya di US dan itu kita tulis somehow karena kita nggak nggak nyampe ke sana gitu, kayak kita nggak mikirin dari awal itu tuh sebenarnya kita ini buat market US gitu, dan akhirnya kita baru tahu setelah kita keluarin gitu. Jadi summary-nya apa sih? Pembelajarannya tuh dari seluruh rentetan games yang kita punya tuh, pembelajarannya apa yang kita pelajarin dari company, bikin gaming company itu adalah satu ini sih. Game itu hit or miss business sebenarnya. Jadi antara kita beneran critical hit untuk dapetin cuannya atau lama-lama mati gitu. Peluru kita udah habis buat kita ngehit orang itu. Ini anggapannya kayak lu main game FPS atau apa ya, lu punya peluru, lu tembaknya ngasal gitu, atau lu tembaknya cuma pakai peluru satu atau dua, itu habis peluru lu, ya lu tinggal tunggu mati aja gitu istilahnya. Jadi itulah yang kita pelajarin dari seluruh postmortem game-game Joystick gitu. Ada 4 biji game, 6 tahun development totalnya, walaupun ada beberapa paralel, jadi satu game itu bisa setahunan lebih harusnya jadinya kalau dihitung. Dan inilah summary yang gue dapet gitu. Dan dari sini apa nih yang harus kita lakuin? Itu kayak oke nih udah banyak game development prosesnya tuh udah bener. Tadi yang dibilang Wafi itu udah kita ikutin semua nih. Tapi kok cuma satu Waf gitu. Gimana mau hidup berapa tahun ke depan ya gitu. Kita harus ngapain dong? Itu pertama ya inilah yang gue suka dari game sheet ya. Jadi game sheet itu fokusnya tadi ya di buah-buah yang langsung kita mau petik, yang kita mau langsung panen. Jadi kuncinya itu sebenarnya faster iteration. Itu faster iteration yang pertama ngapain? Ya udah copy aja langsung gamenya. Gitu. Kalian tahu game ini nggak? Archero. Ada yang tahu? Ada yang main? Banyak ya, banyak yang main ya. Nah ini revenue-nya yang dihasilin Pak, 200 juta US dollar Pak. Oh bayangin Pak masuk ke studio kita salah satu. Mantep kan? Gitu. Nah, ini game yang awal mereka keluarin, developernya namanya Habi itu, dan langsung hit lah, langsung sukses. Nah itulah tadi kenapa game itu hit or miss ya, dan dia langsung hit. Gitu. Dan ini pun juga sebenarnya ngebuka jalur buat game-game lain. Contohnya, ini adalah complete copy dari Archero. Jadi ini beneran nge-copy persis, ganti tema. Gitu. Jadi ya complete copy, ganti temanya aja. Beneran semua formulanya di copy, semua macam-macam di copy, cuman ganti tema. Yang awal temanya itu Tales Rush itu lebih kayak cewek pegang pedang, bawahnya itu cuman pakai tank, terus Arcade Hunter ini cuma nambah sword sama gun gitu. Dan itu tetap ngasilin Pak, itu tuh tetap ngasilin 200.000, 2 juta dolar, 1 juta dolar, tetap cuan gitu. Padahal itu cuma ngopi, cuma ganti tema gitu. Dan ya ini salah satu yang bisa kalian lakuin juga. Jadi cari salah satu game di market yang udah oke, ya copy aja lah. Yang penting hidup dulu gitu ya. Nggak perlu 6 tahun Pak ini bikinnya Pak. Gitu. Nah tapi ini nanti tergantung kemampuan ya, tergantung experience kita masing-masing juga. Nah yang kedua adalah hyper casual sebenarnya. Nah ini mungkin yang lagi didukung sama Gamesit juga ya, untuk ya, iterasi lebih cepat gitu. Nah, kalau misalnya kita belum punya experience yang sejauh developer-developer tadi yang sebelumnya nih, ya kita bisa belajar dulu dari hyper casual gitu. Hyper casual ini kan fokusnya di core gameplay gitu, di entertaining lizard brain gitu dibilangnya ya. Jadi orang mainin itu kayak zombie sebenarnya kalau main hyper casual. Megang aja terus sembari bengong gitu, bahkan sembari nonton Netflix juga bisa, sembari lu ke WC, beol juga bisa gitu lu mainin game-game ini gitu tanpa mikir. Nah, hmm? Dan ini pun juga tetap ngasilin. Ini salah satu contoh dua game yang dihasilin sama developer Indo by the way ya. Jadi ini Popular Wars sama Happy Glass itu buatan Game 5 Mobile. Dan itu ngasilin, tuh lihat revenue-nya ada 1 juta, yang bawah ada 100.000 sama 2 juta. Buat ukuran Indonesia 2 juta dolar dan 100.000 ini udah foya-foya kalian. Itu ya. Dan ini yang didukung sama Gamesit juga. Nah, terus kalian juga mikir nih, mungkin awal-awal kalian juga
oh kalau bikin hyper casual terus, kapan gue bisa bikin Final Fantasy nih, gitu kan? Kapan gue bisa bikin ya entahlah game impian kalian apa gitu. Atau kayak tadi Bapak bilang PUBG sama Mobile Legends kapan bikinnya nih? Kalau bikin hyper casual terus, masa bikinnya gambar gelas sama orang lagi lari-lari doang gitu? Kapan kita mau sampai sana gitu? Tapi sebenarnya don't worry gitu, karena Archero pun ini ada artikel dari The Constructor of Fun. Archero pun itu juga orang-orang yang dari hyper casual. Dan kalian tadi semua mainin Archero kan? Dan kalian suka nggak sama Archero? Gue tanya, suka? Suka nggak yang mainin, suka nggak? Suka kan? Gitu. Itu kan juga Archero itu sebenarnya hyper casual tapi udah ada metanya, udah ada loop di luar gamenya, lu bisa beli item, lu bisa pakai armor, lu bisa ganti equipment gitu. Dan orang-orang Archero ini adalah orang-orang yang dulunya bikin hyper casual gitu. Jadi mereka naik tingkat sebenarnya. Jadi awalnya bikin tadi gambar-gambar gelas ini sama orang lari-lari, tapi ujung-ujungnya bisa bikin Archero. Ya mungkin nextnya dia bisa bikin something else gitu, lebih dari Archero gitu. Mungkin Mobile Legends atau something yang tadi kita pengen bikin gitu. Jadi sebenarnya bikin hyper casual itu nggak berarti kalian juga stuck di hyper casual gitu, tapi dapetin ilmunya di mana kalau hyper casual itu kan fokus di itu ya, highly addictive hyper casual core game experience gitu. Jadi kalian udah dapet bekal di mana kalian tuh bisa bikin core gameplay yang highly addicting. Walaupun nanti translate-nya mungkin bisa beda, tapi seenggaknya udah dapet itu gitu. Tapi saya mau bikin MMO nih gitu, gimana nih Om? Itu ya mungkin kalian juga mau bikin mimpinya mau bikin MMO. Tetap aja MMO itu harus diiterate setiap prosesnya. Ini salah satu MMO yang mau keluar ya. Kalian pasti ada yang tahu nih mungkin. Ada yang tahu nggak nih project apa? Ada yang tahu? Nggak tahu? Ini namanya Project TL. Ini bentar lagi keluar. Dulu ini mau jadi Lineage 3 ya. Tapi sekarang mau diganti namanya Project TL. Nah, mereka pun itu juga iterate di setiap prosesnya gitu. Jadi betanya dikeluarin. Mungkin kalau misalnya project-project lebih gede ini proses untuk ngetesnya agak beda ya. Jadi nggak langsung keluar di market gitu. Mungkin FGD dulu gitu, FGD yang lebih intens. Of course biayanya jauh lebih gede gitu. Kalau kalian mau bikin MMO, jangan nyiapin biaya hyper casual juga gitu. Intinya ya kalian harus siap juga untuk masuk ke sini gitu. Nah, terus oke, sekarang udah tahu deh mau bikin hyper casual, mau copy, mau iterate lebih cepat. Gimana sebenarnya caranya? Nah, ini mungkin salah satu contoh kasus yang ada di Joyceat, tapi mungkin belum sempat kita jalanin nih sampai sekarang udah 6 tahun lebih. Gitu. Kalian ada yang tahu game ini? Apa? Hah? Hampir bener. Nggak dapat sepeda lu. Apa? Hah? Oh, Vampire Survival. Wah, bentar kasih permen. Nah, ini Vampire Survival dan banyak orang tahu kayak gini, gamenya kelihatan kayak kentang gini ya, tapi ini sukses banget di Steam sebenarnya. Nah, ada yang tahu game ini? Apa? Udah ada nih. Pernah main? Pernah main? Hah? Survival iyo, betul. Ntar mau kasih permen, siapa namanya? Ya, ini Survival iyo. Jadi, ada yang tahu game ini? Ikan di Instagram tahu ya. Pasti nggak banyak tahu game ini. Karena game ini adalah bapaknya Survivor.io sama Vampire Survivor sebenarnya. Nah, ini namanya Magic Survival. Dulu ini dikeluarin sama developer jauh di sana. Gue nggak tahu di mana, ini kayaknya Korea punya. Tapi mereka juga lumayan making lah gitu. Dan ini dulu gue sempat mainin dan gue yakin kayak ini kayaknya punya potensi nih di inside company pun kita juga berpikir seperti itu. Dan kalau kalian lihat di sini juga Survivor.io itu ngalahin nih. Ini kopiannya ngalahin bapaknya. Ini bapaknya ya. Revenue-nya 500.000. Kopiannya 200 juta revenue-nya. Jadi ini ngalahin kopiannya nih. Dan itu juga hampir sebenarnya kita lakuin. Sebenarnya Light of Eden yang game terakhir yang mau kita bikin itu kita fokus waktu itu ngelihatnya dari si Magic Survivor. Jadi Magic Survivor itu keluar, kita percaya kayak ini datanya lumayan bagus, marketnya masih underserved dan kita mau keluarin game yang serupa gitu. Nah, namun sayangnya pas kita keluarin
core gameplay yang ada di Magic Survival malah kita take out, which is surviving mode-nya kita take out. Dan itu gara-gara kita mau faster play session gitu itu karena pembelajaran dari postmortem sebelumnya gitu. Terus ya gimana sih caranya? Ya ini tuh menunjukkan kalau kita ini keluarnya lebih cepat, kita belajarnya lebih cepat, harusnya kita bisa bersanding nih sama Vampire Survivor sama Survivor.io. Harusnya kita punya kesempatan yang sama. Tapi gara-gara kita ngeluarinnya terlalu lambat, gara-gara orangnya semua yang di dalam itu baru kita hiring semua, baru belum punya experience yang banyak. Jadinya kita telat dan akhirnya pas kita keluarin core experience-nya nggak dapet. Gitu. Jadi gimana sih kita mau copy dan iterate fast? Pertama ya nemuin dulu game-game nih yang kira-kira gameplaynya itu lumayan compelling ya dan mungkin kata kuncinya di sini pick up and play tapi lu bisa main lama gitu. Terus yang kedua cari datanya kayak tadi Magic Survivor itu kan lumayan datanya itu kan menunjukkan kalau di market itu sebenarnya proven tapi masih ada potensi yang bisa kita tambahin. Terus ketiga ya analyze core gameplaynya dan ini mungkin comes with experience ya makin banyak experience makin tahu nih core gameplaynya beneran apa gitu. Walaupun kayak kemarin tadi kita udah ngomongin roguelike itu salah satu forte gara-gara kita di sini banyak main roguelike, tapi ternyata itu pun nggak cukup. Kita beneran harus cepat dan iterasinya itu sih. Terus bikin inovasi dari sedikit aja di sini kata kuncinya make a little innovation. Jadi inovasinya sedikit aja. Cari yang udah benar-benar proven gunain. Kayak Survivor.io ini yang dia iterasi itu cuman metagame-nya, metagame di luar. Dan by the way Survivor.io ini juga developer yang sama bikin Archero. Jadi mereka pakai metagame atau core loop-nya Archero, tapi dimasukin ke gameplay Magic Survival. Gitu. Terus yang kelima paling penting try to release it as fast as possible. Gitu. Dan gimana caranya release as fast as possible? Kurangin iterasi, tambahin experience kalian. Gimana cara nambahin experience kalian? Keluarin game lagi dengan core gameplay aja ke market dulu biar kalian tahu kayak kita keluarin di market nih beneran sukses atau enggak dan experience yang kita bawain itu sesuai sama kita atau enggak. Sekian dari gua. Thank you. Enggak tes. Halo. Oke, tadi teman-teman udah dengerin dari Kak Ucup, panggilannya Ucup ya. Ya, Ucup aja. Ucup aja. Oke. Kita masih nunggu teman-teman yang mau nanya di Slido. Ada beberapa yang nanya kayak tadi tuh datanya lihatnya di mana sih Sensor Tower ya? Macam-macam sih. Awal pas kita mau bikin Rocky Rampage itu ada di App Annie. Jadi App Annie kita subscribe tapi kita ngasih data ke dia. Jadi subscribe ala-ala passion ya. Subscribe tapi nggak bayar terlalu mahal. Dari App Annie, Sensor Tower juga kalau mau lihat data yang cepat, tapi kayak Sensor Tower sekarang udah nggak terlalu reliable. Yang paling baru itu App Magic namanya, appmagic.rocks. App Magic. Gue taunya dari Julio juga sih. Oh, oke. Ya jadi dari orang dalam namanya App Magic. Nanti kalau tadi yang tanya di Slido bisa dicek aja. Ada App ini Sensor Tower, tapi Sensor Tower emang udah agak ngaco sih datanya. Kayaknya emang ya diselip-selipin gitu deh. Oke, karena berhubung sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, waktu kurang berapa menit lagi kira-kira? 20? Oh oke, siap. 20 pertanyaan, masing-masing 1 menit. Untuk yang mungkin beberapa teman di sini belum ngerti kalau basicnya Kak Ucup ini game artis. Ya. Nah, gimana sih bikin tim dari sudut pandang game artis? Biasanya kan anak-anak bikin studio kan kayak, oh gue dari programmer nih, gitu. Itu most likely akan jalan sih. Nah, kalau game artis nih gimana? Bisa ceritain nggak? Sebenarnya ujung-ujungnya harus belajar manajemen skill. Jadi kayak game artis pun akhirnya art saya lama-lama saya nggak gambar gitu ya. Jadi kayak walaupun saya game artis, Boy juga by the way co-founder itu juga artis. Jadi kita pas founding Joyseed itu berdua sebagai artis, nggak punya programmer. That's why kita lumayan ngaco lah programmingnya awal-awal. Dan yang kita harus pelajarin sih ya tadi ya, beneran tahu kelemahan kita di mana. Which is kalau pas awal bikin Joyseed, kelemahan kita kan gara-gara kita berdua artis. Oh dari artnya sih oke lah kita udah pede gitu ya. Tapi dari programming sama game design ini nggak ada gitu. That's why kita harus nyari keluar.
gitu. Dan waktu itu nyari keluarnya juga kita juga nggak bisa jualan apa-apa ya karena nggak punya apa-apa gitu kayak Julio ikut yuk studio gitu kan kayak lu punya apa Cup, kita punya passion gitu kan susah jualnya gitu kan ya intinya akhirnya kita tuh berjualan dengan value yang mau kita bawa dan apa tujuan company kita seperti apa dan mostly sih awal-awal orang yang sold sama itu atau ikut masuk gara-gara alasan itu stay sama kita lama karena memang disitulah kita find the people with the same goal ya gitu sih jadi mungkin pertama ini penting juga kemarin malam gue sempat ngobrol sama si Yono sama apa Lucky juga. Sebenarnya bikin company itu yang penting bukan produknya, tapi timnya. Gitu. Jadi awal gimana sih kita bikin timnya gitu. Dan kalau pertanyaannya dari artis terus bisa bisa bikin company gimana? Ya ujung-ujungnya tadi ya harus belajar manajemen skill dan relain skill artisnya nggak kepake dulu. Gitu sih. Oke, relain skill artisnya berkarat gitu ya. Berkarat dulu ya. Karena harus ngurusin company. Ngurusin. Mana kalau bikin studio game pasti kita mikirnya kayak nggak cuma ngomongin masalah bikin produk aja gitu, blind with the product, tapi mikirnya kalau lebih ke arah cuan gimana caranya bisnisnya bisa di-build gitu. Jadi teman-teman di sini karena gue juga artis ya, jadi ngerasa kayak emang bisa ya bikin studio tapi lu startingnya dari artis gitu. Dan ternyata bisa. Oke. Tapi banyak yang dikorbanin ya, Kak Ucup. Banyak. Oke, salah satu game yang menurut gue oke banget dari Joystick itu waktu itu Rocky Rampage. Ya. Kak Ucup sadar nggak sih itu gamenya ternyata bisa dibikin as competition? Sebelumnya kan ngerancang Destruction gitu kan. Terus kayak, ternyata bisa lah dibikin competition. Memang dari awal kita nggak punya goal itu sih. Pas awal bikin Rocky Rampage itu kan kita pengen tadi ya ngopi mekaniknya Burrito Bison. Mungkin yang udah sering main dulu game-gamenya Congregate. Itu ada game Burrito Bison dan kita langsung pengen ngambil aja dan ngambilnya juga terang-terangan ya gitu kayak cara main ya segala macam itu ngambil terang-terangan kita ubah dikit-dikit aja terus juga dari awal nggak punya tujuan itu karena Burrito Bison pun itu nggak ada kompetitifnya gitu dan kalau dipelajarin dari postmortemnya Hollywood sebelum kita bikin Rocky Rampage itu kan kayak terlalu banyak fitur tuh yang kita mau masukin ya kan nanti wah gue Rocky Rampage mau ada PvE, PvP, guild system apa segala macam ya mati sih karena kita belum bisa nyampe situ gitu jadi memang dari awal gara-gara kita nyontek kita tahu Burrito Bison ini juga ada wars kok dengan experience seperti ini dan itu PvE doang ya udah kita jalanin itu sih gitu dan core loop yang kita ambil pun si Fastlane itu juga ada worth sih gitu kayak dari awal orang mainin gamenya dapat currency experience-nya jadi lebih jauh bisa upgrade terus mainin gamenya lagi itu udah dapat gitu dari Fastlane itu ya udah daripada kita buang-buang waktu buat mikirin tadi ya yang fitur-fitur lainnya jadi kita keluarin aja dengan inovasi gitu aja sih gitu. Sih soalnya waktu kan kemarin sempat Rocky Rampage tuh kalau teman-teman pernah dengar Festival Game Indonesia yang pernah ada di Bandung dimainin sama teman-teman di sana sama orang-orang yang kayak baru tahu ada game Indonesia loh yang seperti ini bentuknya gitu kayak dari sisi gambar pun kalau kalian ada yang pernah main Rocky Rampage nggak sih di sini? Selain yang di depan Pak turun tangan aja. Selain di depan dan panitia kali ini dapat sepeda guys yang main. Ada yang pernah main Rocky Rampage? Belum pernah ya? Itu kemarin kita sempat cobain ke orang-orang tanda kutip awam gitu kan dan mereka bikin as competition gitu jadi kayak main yang waktu di mall itu ya? Iya benar itu sumpah itu ramai banget ramai banget yang main karena emang game seseru itu gitu jadi kayak itu sih jadi ngelihat Indonesia happy dengan game Indonesia tuh menurut gue itu kepuasan tersendiri ya agak jarang terjadi gitu. Oke, lanjut ya. Ini mungkin akan berguna untuk teman-teman yang mulai bikin produk dari technical issue. Kalau dari kan Kak Ucup bilang how to read research. Gimana sih caranya baca market research itu mulai dari mana gitu? Karena biasanya kalau kita mulai kayak
bikin aset dari pakai Unity nih, bikin aset pakai Unreal nih gitu. Nah, kalau market research ini bacanya gimana sih? Bisa dicontohin nggak? Hmm, mungkin, nah ini lumayan subjektif ya, kayak market research itu apa ya? Itu kan kalau misalnya ilmu baca data kan ada macam-macam ya, ada data analis, ada juga namanya data inform. Nah kalau market research itu kebanyakan data inform, jadi kita mesti bentuk hipotesis biasanya. Jadi dari data yang kita cari, yaudah kita asumsiin lah hipotesisnya apa gitu. Kayak karena datanya udah ada nih, tinggal kita kurasi aja mana yang kira-kira tuh sesuai gitu. Dan kebetulan kalau pas Rocky Rampage itu kita lebih ke nyari game-game di top grossing FNI. Dari top grossing itu kita kelompokin jenis dari experience yang mau dikasihin gitu. Jadi waktu itu kita pernah dapat experience-nya itu ada distraction, ada swarming, dan kata kunci itu bukannya ada di FNI ya. Jadi di FNI itu nggak ada nih, game ini core experience-nya distraction nggak ada. Nah itu kita analyze sendiri gitu. Dan kenapa waktu itu kita perginya ke core experience, karena ujung-ujungnya game itu yang dilihat itunya kan. Dan apalagi game mobile itu kan sangat-sangat pick up and play. Itu kalau misalnya kalau experience-nya aja nggak enak, ya udah langsung dibuang aja itu. Itu mau gambarnya sebagus apa kayak mau ada seiyu dari Jepang kayak apa kayak itu nggak bisa gitu. Harus pick up and play-nya itu yang jalan. Nah, akhirnya kita kelompokin, barulah kita dapat waktu itu ada 2 prototype yang kita mau bikin nih. Ada satu swarming sama satu lagi distraction gitu. Yang swarming itu kita mau bikin game kayak vacuum cleaner doang gitu. Jadi kayak simulasin kepuasan nyedot sesuatu yang rame disedot serut gitu, seruput-seruput gitu. Ada satu lagi memang core experience yang mau kita kasih adalah ngedistract sesuatu rasanya enak gitu. Jadi kan kalau ngedistract sesuatu kan apa ya, kalau makanya ada stress room ya kan, ada stress room lu bisa ngancurin barang itu kan rasanya puas ya gitu. Dan itu core experience yang mau kita kasihin gitu. Dan ini um, orang lain yang mungkin baca app ini itu mungkin punya kesimpulan bisa beda gitu. Dan tapi itulah apa ya butuhnya experience ya, karena pas kita baca data itu kita bentuk hipotesis sendiri dan mungkin hipotesis orang lain juga bisa beda. Nah tapi ujung-ujungnya data ya hipotesis itu kan perlu dieksekusi. Setelah dieksekusi perlu divalidasi ke market. Itu makanya tetap ujung-ujungnya kuncinya adalah faster market validation gitu ke player. Oke, semoga teman-teman di sini kayak akhirnya ngerti ya namanya faster market validation tuh emang based on data, nggak yang via wangsit gitu. Kayak bikin ini untuk ini cocok deh itu please jangan dilakuin. Ya, jadi mungkin gue juga pengen wanti-wanti gini ya, jangan sampai kita stuck di research aja. Itu kayak misalnya kita research nih, kita bikin hipotesa kita nggak nyambung, kita research lagi, kita prototype lagi, kita validasi internal lagi, kok rasanya nggak enak, kita balik lagi, itu udah kelamaan. Gitu. Jadi beneran validasi yang paling utama harus ke market. Gitu. Makanya tadi Gamesit itu punya tujuan sangat mulia ya, karena validasinya harus dari market. Ya, benar. Oke, ini mulai masuk nih pertanyaan di Slido. Gimana patokan game sukses? Apa enggak? Apakah patokan untuk studio game kecil dan besar tuh beda? Um, game sukses atau enggak itu tadi ya tergantung konteks bener. Masing-masing studio mungkin beda ya. Kayak studio 5 orang suksesnya mungkin nggak sama studio 10 orang. Gitu. Tapi kalau misalnya 5 orang bisa dapetin ROI yang ngalahin studio 50 orang itu kan bagus. Gitu. Intinya sih kalau kita suksesnya cuman dari game itu kita balik modal dan bisa ngidupin kita untuk next project. Cuman itu doang berarti suksesnya. Nggak muluk-muluk lah. Ya. Oke, tapi ada beberapa dari teman-teman juga kalau kalian baca dari sesi-sesi sebelumnya, biasanya orang bikin game itu pasti punya goal. Ya nggak sih, kayak gue pengen game gue di-download 1 juta orang. Itu misal si Nindyo ya, yang Gacho Games kemarin. Ada tuh yang seperti itu. Mungkin bisa starting dari situ kali ya, kalau emang stuck kayak sukses tuh yang gimana sih ya, kalian bikin parameter kesuksesan kalian sendiri. Kayak gitu. Betul. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuat user agar tidak menamatkan game yang dimainkan dalam 1 atau 2 sesi bermain? Wah, sulit nih. Ini harus lumayan teknikal sih. Jadi kita harus ngedesain gamenya, kita jahatin sedikit ya. Ini kalau misalnya kita nggak punya
kita nggak punya waktu buat bikin konten, seenggaknya kita push si user itu tuh progresnya kita lambatin, tapi dia nggak berasa kesel. Nah susah kan? Itu harus tahu dari market juga sih. Jadi kita mungkin, awalnya progres dia, misalnya dia main game adventure gitu ya, ke stage 1 ke stage 2, 3 hari nih. Tapi setelah 3 hari kita nggak punya konten stage 3 nih. Apa yang harus kita lakuin ya? Ya mungkin di antara stage 1 sama stage 2 itu kita bikin section. Misalnya ada stage 1A, stage 1B, stage 1C sampai ke stage 2. Nah, setiap 1A, 1B, 1C itu kita kasih gate namanya. Kayak kita kasih gerbang. Kita kasih gerbang buat orang susah nyampe sana gitu. Dan ya akhirnya itu harus dibalance antara kita susahin si orang itu tapi dia nggak kesel. Nah, itu lumayan teknikal sih, harus case by case ya. Kita susahin orang itu tapi nggak kesel. Biasanya kalau main game-game yang cepet kelar kayak gitu tuh dibatasinnya pakai item nyawa. Kalau Stamina sistem stamina gitu. sistem gitu. Jadi kayak kita nggak kesel emang karena nyawanya habis. Tapi kalau lu emang pengen buru-buru ya lu tinggal beli stamina-nya gitu kan. Which is Betul, monetisasi gitu. betul. Gitu sih. Oke. Ini ada tadi lah hilang. Kosmetik tadi mana kosmetik? Apakah kosmetik merupakan IP purchase yang fair yang membuat user merasa game yang dimainkan tidak pay to win dan merusak experience bermain kosmetik? Oke. Jadi pay to win atau enggak ini kan juga subjektif biasanya. Dan orang-orang sejauh ini yang gue lihat orang ngerasa pay to win atau enggak di mobile itu kalau gamenya kompetitif atau enggak aja sebenarnya. Itu jadi misalnya kayak game-game Mobile Legends, PUBG atau segala macam. Kalau misalnya kita bisa beli item yang gue beli item $100, lu nggak beli item tapi gara-gara gue $100 gue nembak langsung mati, lu nembak gue 1000 kali baru mati. Nah itu ya orang experience-nya nggak enak. Jadi kita harus pikirin balik-balik ke sisi user aja. Coba kalau misalnya kita di sisi user, terus ada orang kayak gitu, apakah lu masih akan mainin gamenya atau enggak? Ya kan? Mungkin kalau dari sisi yang nggak bayar, nggak akan mainin gamenya nih. Oh, tapi kita bisa bilang, ya udah kan lu nggak bayar anyway ya, gue nggak peduli deh gitu kan, cuannya dapat dari orang bayar. Nah tapi kita harus pikirin lagi, orang yang bayar ini dia mau bayar karena apa? Karena bisa merasa seneng gara-gara udah ngebunuh orang yang nggak bayar gitu kan. Jadi kan kalau misalnya orang-orang si unpaid user ini hilang, ya eventually si paid user ini hilang juga gitu. Jadi harus balik lagi sih ke experience apa yang mau kita kasih. Kalau misalnya gamenya itu PvE doang, kayak pay to progress doang, rasanya sih masih nggak apa-apa gitu. Karena kan experience yang dia dapetin gua sama lu tetap sama. Karena ya gue mungkin beli something buat progress lebih cepat, tapi kalau lu ya lu nikmatin aja di pace lu sendiri gitu kan. Kalau lu udah mau nikmatin, kalau lu nggak sabar ya lu belilah gitu. So it's back to the konteks dari experience masing-masing. Ya, itu kayak yang campaign-nya Mobile Legends ya. Kalau kalau kita perhatiin itu kan kayak gitu ya. Kosmetik tuh bukan untuk ngebunuh orang gitu loh, tapi ya kalau emang lu punya duit lu beli gitu untuk Ya, pamer gitu. ya nah itu kosmetik biasanya juga buat bragging rights bener sih. Kayak oh gue bunuh lu, tapi gue kelihatan keren nih habis ngebunuh lu gitu kan. Gue bisa nyombongin nih. Lihat nih, rank gue legendary, skin gue juga nggak kalah keren. Yoi. Gitu. Oke, selanjutnya. Lebih baik publish game free to play endless dengan microtransaction atau paid game storyline untuk pertama kali publish? Mana nih pertanyaannya? Udah hilang. Publish game free to play. Oh ini di atas ya. Nah, Endless dengan microtransaction atau paid game storyline untuk pertama kali publish. Oke, ini jawabannya kalian yang bisa jawab sih. Jadi kayak masing-masing aja balik ke diri masing-masing. Tadi yang dibilang Wafi ya, kayak yang gue share di sini adalah gue sebagai orang yang lihat ini dari sisi company. Gitu. Mungkin aja ada orang-orang kayak Nindyo. Itu karena gue jujur gue nggak bisa jadi orang kayak Nindyo mungkin. Mungkin gue belajar 10 tahun dulu baru bisa kayak Nindyo gitu ya. Dan mungkin saran dari Nindyo beda sama saran dari gue. Nah, mungkin harus dilihat lagi sih dari lu sendiri nih, lu kira-kira punya advantage point di mana? Itu kalau misalnya gue memang jago nih bikin cerita, ya kan? Tadi kan storyline ya, paid game dengan storyline. Gue jago bikin cerita nih, dan gue ngelihat dari market nih, rasanya cerita gue bisa kejual.
Gitu, gue udah research market, ada game-game paid yang punya cerita cuman mungkin tukang bubur naik haji, gue bisa bikin jauh lebih bagus nih, gitu. Mungkin gue bisa kejual, ya silakan, go for it, as long as itu make money for you kan, gitu. Dan that's why kan juga kenapa ada orang-orang yang bikin premium games, ada juga orang yang bikin free to play, karena ya tergantung forte-nya masing-masing, gitu. Tapi jujur, kalau misalnya gue disuruh pilih nih, gue disuruh ulang lagi, gue sebagai indie game developer, misalnya gue 5-10 orang, kalau gue disuruh pilih, gue akan pilih game premium. Gue akan pilih bikin sesuatu di Steam itu dibanding ke mobile game sekarang. That's why tadi gue bilang ke Wafi ya, gue diundang sini agak skeptis gue mau ngomongin soal mobile games karena lumayan dark sih, lumayan dark. Nah kecuali tadi dengan lu bikin hyper casual, lu sendiri idealisme lu bisa lu turunin buat yaudah gue copy dulu deh, yang penting gue cuan. Kayak tadi kan banyak game kopian yang justru dapatnya jauh lebih banyak gitu daripada yang di yang original gitu kan. Kalau lu mau ngebuang itu dan mau dapetin cuan dulu, ya silakan. Tapi kalau lu nggak bisa buang idealisme lu, ya mendingan lu bikin game Steam deh. Mendingan bikin game premium deh. Iya, iya. Emang yang jadi musuh kadang idealisme ya, kayak gue pengen bikin yang sekali gue bikin game tuh open world tapi free to play gitu. Yang kerjain sendirian aja gitu. Ada yang kayak gitu tuh dan sukses gitu, dan Ada. balik lagi ke Ya, subjektivitas kalian ya, kayak kalian pengen kayak gimana? Kalian pengen berangkat dari diri sendiri atau dari market nih? Kalian bisa baca market nggak? Kayak misal kalian jual gamenya free to play tapi kalian jualan cowok-cowok ganteng gitu. Misal yang beli mbak-mbak dan kalian tahu mbak-mbak suka ngeluarin duit gitu. Jadi kalian harus pahamin tuh market betul. kalian kayak gimana. Jangan diterjang semua ya. Pengalaman pribadi ya Mbak Ken. Ya jadi ya pelajarin market sih menurut gue yang sangat-sangat ngebantu. Oke, ada lagi nih pertanyaan. Um, oh, kok hilang lagi sih? Bentar, ini suka pindah-pindah sendiri deh. Voting soalnya. Apakah, oh ini menarik nih dari artis soalnya. Apakah setiap market yang dituju memiliki preferensi art style dan game design tertentu atau bisa di generalisir tembak semua gitu? Oke. Ini gue mungkin juga nggak bisa jawab untuk current market ya, tapi memang pasti ada. Jadi pasti ada kayak gue orang anggapnya gini, The Last of Us, game kayak The Last of Us, terus gue kasih game itu ke lu nih yang suka game-game husbando sama waifu. Kayak nggak masuk kan, gitu ya pasti ada sih. Jadi itu pasti ada segmentasi seperti itu. Tapi memang harus dicari dan dicoba. Jadi salah satu proses yang kita punya juga gara-gara Joystick itu kan lumayan brandingnya di art ya. Salah satu proses yang kita punya itu kita juga validasi art gitu. Jadi kita validasi art kita ke market yang mau kita tuju gitu. Dan itu mungkin biasa pakai kita sebutin namanya bullshot. Jadi itu kayak screenshot tapi bullshit gitu. Jadi namanya bullshot. Kita bikin sok-sokan kayak screenshot di HP dengan art style yang beda-beda. Terus kita coba marketingin atau kita kasih ads gitu. Biasanya kita cuma pakai Facebook ads sih ya, di Meta aja gitu. Jadi kelihatan di Instagram atau di mana sesuai sama persona yang kita mau gitu. Misalnya kayak art kayak gini gue pengen belahan dunia US gitu atau belahan dunia Amerika Latin, Latam gitu ya. Ini gue kasih kayak gini, oke nggak ya? Click through rate apa gitu. Biasanya kita lihat click through rate sama kalau misalnya itu video kita lihat dia udah sejauh mana nonton videonya. Gitu dari situ kita bisa tahu Arsal yang ini nih yang A jauh lebih cocok sih sama target market kita. Lebih kayak gitu sih. Oke, soalnya kan kalau di Indonesia kan agak membaur ya market dan art style. Kalau di Jepang kan lu jualan anime style ya udah default dari ujung ke sana sama nih. Tapi kalau di Indonesia ini marketnya sumpah ini unik banget, kayak peleburan kayak melting pot dari barat timur utara selatan gitu kan. Jadi ya balik lagi sih ke kaliannya. Kalian mau ngincar market yang mana karena mereka punya preferensi art style tertentu. Seperti itu. Oke, ini untuk perekrutan nih. Kayak ada yang nanya, gimana sih cara, bentar ya, apa kesalahan yang sering terjadi ketika hiring dan butuh tim untuk mengerjakan game, khususnya untuk studio yang baru mulai yang nggak punya banyak option?
Oke, baru mulai konteksnya nggak punya duit nih. Oke, kayak tadi sih. Jadi awal kita juga nggak punya duit ya. Jadi yang kita lakuin jual visi. Jadi yang Joyseed itu kita mau bikin company yang kayak gini loh. Waktu itu kita kiblatnya ke arah Supercell sih. Jadi waktu itu kita mau bikin game company yang kayak Supercell loh dengan core value-nya sendiri, dengan culture yang udah kita bentuk. Semuanya sih bentuknya tulisan doang. Tulisan doang gitu. Tapi ya kalau kita benar-benar jalanin itu, misalnya kayak kalau dulu Boy itu sangat aktif di komunitas kan, dan dia juga nyari-nyari orang-orang juga dari situ dan nge-pitch aja gitu masuk ke komunitas. Dulu ada Game Dev Jakarta atau segala macem, dan kita nge-pitch ke orang-orang, lu mau join gak nih, gue ada company, punya ide company, bikin company kayak gini nih, itu lu tertarik gak? Kita memang jujur aja, kita memang belum punya apa-apa, kita tapi mau bentuk ini, tapi seenggaknya mungkin ada portfolio atau produk yang kita bisa tunjukin lah ke orang itu gitu. Jadi kayak waktu itu kita juga masih tengah-tengah bikin Hollywood ya, itu yang kita tunjukin nih, ini ada game kayak gini nih. Lu mau nggak? Ya mungkin memang apa sekarang belum ada duitnya, tapi kalau lu percaya, lu mau bagi hasil mungkin bisa, atau lu mau percaya, lu mau masuk ke company-nya juga mungkin bisa gitu. Tapi kalau misalnya lu ya masih kurang pun ya juga nggak apa-apa, berarti kan kita tahu orang itu beneran percaya nggak sama mimpi yang mau kita capai. Kalau nggak percaya ya udah nggak apa-apa juga. Oke, jadi emang dari trust aja ya. Iya. Sering-sering gabung komunitas dan kalau ada game-jam gitu the right place to find your Ya game teammates sheet, ya. ya game sheet kan bakal ketemu banyak orang Hmm. baru gitu kan. Ikut minta feedback, nyamperin Wafi, wah lu mau nggak join studio gua gitu bisa. Rekrut Mas Wafi untuk join ke tim kali. Oke, kayaknya waktunya udah habis untuk Kak Ucup. Thank you banget untuk sesi Thank you. pagi ini. Asik-asik. Nanti kita lanjut sore Siap. bersama narasumbernya. Thank you. Thank you. Kasih Thank you tepuk all. tangan dulu dong.